Shalom, ketemu lagi malam ini kita di Kul Maleber Kasih. Apa kabar semua? Pasti kita semua dalam perlindungan Tuhan, amin. Yuk kita satukan hati kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur malam ini Tuhan untuk setiap kami Tuhan, walaupun secara online kami percaya Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kami percaya Kau mengurapi setiap kami Tuhan. Kami percaya Kau akan menjamah Tuhan setiap kami Tuhan dan senantiasa memulihkan keadaan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Biar malam hari ini Tuhan, hadirat-Mu nyata di rumah kami masing-masing Tuhan. Kami percaya Bapa, urapan-Mu pun nyata Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau mulai Kul malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita nyanyikan satu lagu, Bapa yang kekal. Yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulih
Nyatakan kebaikannya, nyatakan anugerahnya. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Haleluya. Shikyara labara labaya shana, shana labaya she. Engkau baik Tuhan, tiada yang seperti-Mu Tuhan. Kau Allah yang luar biasa Tuhan. Kinara labaya shana. Haleluya. Shikyara labara labara labaya shana lama. Kiara labaya she. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan, buat anugerah-Mu. Terima kasih Bapa. Syara labara 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 labaya she. Haleluya. Haleluya. Syara labaya shana labara labaya shana labara labara. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan. Shalom, saudaraku. Selamat malam. Apa kabar? Luar biasa. Selamat di hari kemerdekaan. Kita dimerdekakan. Amin. Nah, malam hari ini, saudaraku, kita akan sharingkan tentang lawatan Tuhan melampaui keterbatasan. Melampaui Tuhan, lawatan Tuhan melampaui keterbatasan. Nah, saudaraku, Allah kita adalah Allah yang Maha Kuasa. Ya, Allah yang Maha Kuasa. Langit, bumi, segala isinya, bahkan kita manusia, adalah karya ciptaan Allah sendiri. Betapa hebatnya Tuhan kita. Semua yang diciptakan Allah terjadi melalui firman-Nya. Itu ditulis di dalam Kejadian pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Jadilah lautan, daratan, terjadi semua. Dan apa yang dilihat oleh Tuhan, apa yang dilihatnya baik sama Tuhan, semuanya diciptakan Allah. Ini membuktikan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang baik. Allah yang sanggup melakukan apapun yang dikehendakinya. Apa yang dikehendakinya? Semuanya baik. Allah yang baik, Allah yang penuh kasih, Allah yang setia, juga sudah dibuktikan. Kasihnya sudah dibuktikan di atas kayu salib. Kesetiaannya juga sudah terbukti kepada hamba-hamba Tuhan yang tokoh-tokoh di Alkitab, seperti kepada Yusuf, kepada Abraham. Kebaikannya diakui oleh Raja Daud, raja yang berkenan di hadapan Tuhan. Itu ditulis dalam Mazmur 100 ayat 5. Tuhan itu baik selama-lamanya. Saudaraku, kita berpikir nggak tentang ketidakterbatasan Tuhan dengan pandemi saat ini? Kalau kita bicarakan tentang lawatan Tuhan, kita berpikir pasti tentang yang baik. Namanya lawatan Tuhan, tidak ada yang tidak baik. Semua pasti baik. Lawatan Tuhan tuh terjadi mujizat, terjadi suatu yang di luar akal pikiran kita, di luar keterbatasan kita. Nah, bagaimana dengan pandemi ini, saudaraku?
yang membuat manusia menderita. Ibadah terhenti, harus online. Nah, gimana? Bukankah Allah dapat menghentikannya? Ya, Tuhan sanggup. Pandemi ini dan masalah-masalahnya akan segera berhenti kalau Tuhan sanggup memberhentikannya. Bukankah Allah tidak memperhatikan dengan pandemi ini? Manusia menderita, masalah-masalah banyak yang muncul. Nah, kenapa sampai saat ini seolah-olah Tuhan diam? Padahal kalau kita lihat dan kita perhatikan di dalam Alkitab, ya, Allah itu sanggup menghentikannya, sanggup melakukan mujizat, orang mati dibangkitkan, orang lumpuh berjalan, ya, orang buta melihat, sanggup. Nah, bahkan oleh hamba-hamba Tuhan seperti Elia dengan janda Sarfat, ya, dalam kekurangannya Tuhan sanggup melakukan perkara yang besar. Nah, kenapa? Nah, kita percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia sanggup melakukan perkara yang besar, yang ajaib, yang dahsyat. Nah, di luar keterbatasan ini, saudaraku, ya, yang kita nggak bisa prediksi, nggak bisa kita lihat, nggak bisa kita perhatikan, saudaraku. Dan itu adalah kedaulatan Tuhan, miliknya Tuhan, saudaraku. Saudaraku, firman Tuhan mengatakan, kenapa sampai saat ini Tuhan tidak seolah diam? Nah, pertanyaannya, kita bisa melihat di 2 Tawarikh 7 ayat 14. Ada nggak umatku yang merendahkan diri, berdoa, bertobat, berbalik dari yang jahat? Kata Tuhan, aku akan memulihkan dia, memulihkan negerinya. Nah, saat ini negeri kita belum dipulihkan. Nah, pertanyaannya buat saat ini, lawatan Tuhan luar biasa, di luar keterbatasan itu akan bisa terjadi. Tapi kita ada nggak? Nah, udah seperti zamannya Sodom dan Gomora, ya. Abraham minta kepada Tuhan tuh, kalau ada sekian orang yang benar, orang yang bertobat, supaya jangan dihapuskan, jangan bumi hanguskan Sodom Gomora. Nah, ini mungkin ya. Tuhan juga diam saat ini, mungkin belum sampai targetnya apa yang Tuhan inginkan, sehingga Tuhan juga seolah-olah membiarkan pandemi ini. Nah, pandemi ini saya nggak bisa bilang itu datangnya dari Tuhan atau bukan. Tapi paling enggak Tuhan tahu. Karena firman Tuhan mengatakan Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi apa yang terjadi dalam kehidupan kita di muka bumi ini, Tuhan tahu, Tuhan turut bekerja. Nah, tapi kenapa diam? Nah, itu yang menjadi buat kita perhatiannya. Dalam perjalanan umat Israel, saudaraku, keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, ya. Nah, kejadiannya ya sama seperti sekarang ini. Banyak masalah, kelaparan, kehausan, ya, penderitaan, peperangan, itu dihadapi oleh umat Israel. Ya. Padahal kalau kita lihat kan, sesuai dengan banyak sering kita bincangkan, kalau umat Israel keluar dari Mesir ke tanah perjanjian, ke Kanaan, itu cuman memakan berapa bulan. Tapi Tuhan bikin 40 tahun, saudaraku. Nah, di sini juga kita menjadi suatu suatu pelajaran buat kita. Kenapa sampai bikin 40 tahun? Seolah-olah Tuhan biarin. Padahal Tuhan proses itu 40 tahun. Tuhan punya maksud tujuan yang baik buat kita, buat umat Israel.
Nah, saya percaya saat ini pandemi juga Tuhan mendatangkan kebaikan buat kita. Dengan kecanggihannya teknologi, saudaraku saat ini, saudaraku. Saudara pernah memperhatikan nggak? Ya, dengan melalui HP, melalui online, ibadah seolah-olah Tuhan bikin seperti itu menderita. Tapi melalui online ini, saudaraku, ketika kita adakan membuka YouTube, ya, ikuti ibadah online, banyak saudara-saudara kita yang belum kenal Tuhan. Pertama serumah, Yudea, serumah. Itu banyak yang dulunya tidak kenal Tuhan Yesus, dia tahu. Sekarang kenal siapa Tuhan Yesus. Dan sedikit-sedikit pasti, saya percaya dia akan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat. Nah, siapa lagi, saudaraku? Nah, ketika ibadah online ini dijalankan di rumah-rumah, saudaraku, banyak orang sakit yang dilawat Tuhan, yang di luar akal pikiran kita. Nah, saudara menyadari enggak gitu? Bahkan, saudaraku, banyak perkara-perkara yang ajaib yang di luar pikiran kita, ya, di luar perhitungan kita, sehingga kita nggak perhatikan. Mungkin pandemi ini mendatangkan kebaikan untuk penuaian. Nah, saudaraku, kalau kita sekarang ini, ya, saat ini kita ingin lawatan Tuhan yang luar biasa melampaui keterbatasannya, saudaraku, untuk menyelesaikan pandemi ini atau masalah yang ada, kita harus tetap, ya, menghadirkan hadirat Tuhan. Karena melalui hadirat Tuhan itu mujizat terjadi. Di dalam hadirat Tuhan mujizat terjadi. Nah, hadirat Tuhan terjadi melalui doa, pujian, dan penyembahan. Saudaraku, ya, kita bersyukur, ya, kul ini masih, ya, tetap terpelihara. Ada beberapa kul yang mereka keterbatasan pengetahuan IT-nya, ya, sehingga mereka tidak bisa menjalankan online. Itu yang jadi masalah buat kita. Nah, jadi kita bersyukur, ya, kita masih bisa ini. Nah, kita bisa undang hadirat Tuhan, ya, melalui doa, pujian, penyembahan. Karena di doa Tawarim 7 ayat 14 itu yang katakan, kalau umatku datang, sujud, menyembah, ya, merendahkan diri, berdoa, ya, mencari wajahku, kata Tuhan tuh, berbalik dari jalan yang jahat, maka aku akan memulihkan negerinya. Nah, jadi kita harus belajar cari hadirat Tuhan. Nah, usahakan hadirat Tuhan tuh selalu ada. Nah, saya percaya ketika kita mengadakan kul online ini, ya, kita andalkan Tuhan supaya ada lawatan Tuhan. Karena kita percaya kalau ada lawatan Tuhan, ada hadirat Tuhan, mujizat terjadi di dalam hadirat itu. Bagian kita, saudaraku, bagian kita untuk terus belajar merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan, walaupun dengan cara online, hadirat Allah itu tetap ada dan nyata, saudaraku. Ya. Kita jangan seperti orang Israel, ya, dibikin 40 tahun, karena apa? Dengan pandemi ini, dengan masalah yang dihadapi orang Israel saat itu, menggerutu, nggak bisa makan daging, nggak bisa makan, kelaparan, kehausan, menggerutu di hadapan Tuhan. Nah, kita jangan sampai seperti itu, saudaraku. Pandemi ini, saya percaya, apapun caranya, kalau Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu, akan mendatangkan kebaikan. Saudaraku. Oleh karena itu, mari kita, saudaraku, kita undang hadirat Tuhan. Kita adakan unity, ya. Pribadi lepas pribadi dalam renungannya pagi, undang hadirat Tuhan. Kalau saudara udah merasakan hadirat Tuhan, saudara kan, walaupun doa saudara, saat teduh saudara singkat dan tidak mengerti, tapi Tuhan mengerti. Pasti ada pemulihan, ada jawaban doa. Nah, kita undang hadirat Tuhan. Semakin besar hadirat Tuhan yang kita rindukan terjadi di dalam kehidupan kita, akan semakin besar
lawatan Tuhan dan mujizat Tuhan yang akan terjadi. Saudaraku, saat ini Allah sanggup. Ya, Allah sanggup melawat umat manusia. Pandemi diperintahkan saat ini. Allah sanggup. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia sanggup melakukan perkara. Tapi kita harus tahu maunya Tuhan itu seperti apa. Caranya Tuhan itu seperti apa. Ya kita cari. Itu ada di dalam hadirat Tuhan. Ya. Ketika saudara mengadakan keintiman dengan Tuhan, di dalam hadirat Tuhan, Tuhan akan membukakan, akan menyikapkan masalah-masalah, ya, apa yang harus kita lakukan. Pribadi lebih pribadi beda-beda, saudaraku. Mungkin saudara suruh memberitakan Injil ke tetangga, mungkin kepada saudara, ataupun menjadi saksi. Itu beda-beda. Tuhan akan nuntun kita, saudaraku, kalau kita undang hadirat Tuhan ada dalam kehidupan kita, sehingga kita mengerti apa yang harus kita kita harus kita lakukan, saudaraku. Oleh karena itu, saudaraku, biarlah lawatan Tuhan boleh terjadi, ya. Lawatan Tuhan boleh terjadi yang luar biasa. Saudara rindu nggak? Kalau kita merindukan lawatan Tuhan yang luar biasa terjadi, itu ayo kita bareng-bareng, kita unity, kita sama-sama undang hadirat Tuhan, minta lawatan Tuhan, minta pencurahan Roh Kudus, sehingga Pentakosta ketiga itu terjadi, dan pencurahan Roh Kudus secara besar-besaran terjadi, yang membuat banyak orang bertobat, mencari wajah Tuhan, penuaian jiwa beribu laksa terjadi, sehingga penggenapan akan janji Tuhan tentang kedatangan yang kedua kali. Mereka Tuhan, saudaraku, Tuhan itu begitu baik buat kita. Ya, malam hari ini kita lawat, kita minta lawatan Tuhan, minta kasih karunia Tuhan terus ada dalam kehidupan umat Malebar Kasih ini, saudaraku, supaya terus Tuhan membawa kita dengan kejadian, dengan pengalaman pribadi dengan Tuhan, yang membuat kita semakin menyala-nyala mencari Tuhan, menggebu-gebu mengandalkan Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan. Di mana kita haus dan lapar, Tuhan akan memuaskan, akan memberi kelegaan buat kita kalau kita cari Tuhan. Nah, oleh karena itu, saudaraku, dalam malam ini kita belajar apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Belajar tetap bersyukur dalam kesulitan, dalam segala apapun, ya. Apa yang terjadi dalam kejadian sekarang ini, kita tetap bersyukur, karena itu yang Tuhan inginkan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Dan berkata Tuhan itu baik untuk selama-lamanya. Sebab Tuhan itu baik selama-lamanya. Itu ditulis oleh Raja Daud, ya, di Mazmur 105. Sebab Tuhan tidak menginginkan, saudaraku, ya, tidak menginginkan seorang pun binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat, ya, dari yang jahat, sehingga Tuhan dipulihkan, sehingga pemulihan terjadi dalam setiap umat manusia, ya, sehingga lawatan Tuhan terjadi yang melampaui segala akal, dan keterbatasan itu terjadi dalam kehidupan kita. Nah, masalahnya, saudaraku, malam hari ini tantangan buat kita. Apakah kita mau nggak berbalik dari jalan yang jahat, merendahkan diri di hadapan Tuhan, mencari wajahnya, sehingga berjanji, janji firman-Nya itu Tuhan akan memulihkan negeri mereka. Saya percaya Tuhan memelihara kehidupan bangsa Indonesia, karena sesuai dengan janjinya, apa yang sudah disampaikan kepada gembala pembina kita, bahwa Indonesia akan diberkati menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, menjadi
saluran dari Pentakosta ketiga. Oleh karena itu, saudaraku, saya percaya biar kehendak Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita, dalam kehidupan setiap umat manusia, sehingga kedatangan Tuhan yang kedua kali boleh segera terjadi. Mengucap syukur dalam segala hal, terus bersuka cita, mengatakan bahwa Tuhan baik, dan berbalik dari jalan jahat, pasti Tuhan akan memulihkan negeri kita. Semakin banyak bergabung, semakin banyak unity, semakin banyak bersama-sama, sampai kuotanya Tuhan tuh sampai. Saya percaya Tuhan dalam waktu sekejap aja bisa memulihkan pandemi ini, memulihkan perekonomian bangsa kita, memulihkan negeri kita, baik keamanannya, kedaulatan, pemerintahan, semuanya akan Tuhan pulihkan kalau kita berbalik dari jalan yang jahat. Mereka tuh mari saudaraku, saya bukan menganggap kita jahat di hadapan Tuhan, tapi kita belajar merendahkan diri, mencari wajah Tuhan, minta tuntunan Tuhan, apa yang harus diperbuat, baik oleh pemimpin-pemimpin pemerintahan kita, baik oleh kita pribadi. Saya percaya kalau kita mengikuti tuntunan Tuhan, pasti Tuhan mengatakan seperti Daud, Tuhan itu baik untuk selama-lamanya. Bila Tuhan, lawatan Tuhan yang terjadi pasti di luar keterbatasan kita, di luar akal pikiran kita sebagai umat manusia. Ya, itu udah pasti. Oleh karena itu, saudaraku, biarlah itu jangan kita tunda-tunda lawatan Tuhan, mujizat Tuhan yang sudah Tuhan sediakan buat berkat buat kita. Ya, di depan kita mau cepat meraihnya enggak? Kalau kita ada kesatuan hati, ada kebersamaan, baik di kul, baik pun di keluarga, ya, saya percaya Tuhan akan memulihkan. Apapun keadaan saudara saat ini, saya nggak tahu. Mungkin saudara membutuhkan perekonomiannya dipulihkan, mungkin kesehatannya, ya, cari wajah Tuhan. Ya. Minta dukungan doa. Nah, saudara, kita sebagai para kuler, ya, pengurus-pengurus kul siap, saudaraku, untuk mendukung saudara-saudara. Konfirmasikan kepada kepengurusan kul, baik ke Meli, ke saya, ataupun ke Putri, supaya kita bersama-sama bisa membawa beban ini ke hadapan Tuhan. Sehingga ketika unity di hadapan Tuhan, saya percaya kalau Tuhan belas kasihan turun, pemulihan akan terjadi. Saudara percaya lawatan Tuhan luar biasa? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup melakukan perkara yang besar buat kita, dan akan diberikan kepada setiap anaknya. Tuhan mengatakan bahwa Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa kita sebagai anak-anaknya, sebagai murid-muridnya, sanggup melakukan perkara yang lebih besar daripada aku. Asal ya, mengandalkan kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, mencari tuntunan Tuhan, maka kita akan melakukan perkara yang lebih besar daripada Tuhan Yesus, yang akan dipakai oleh Tuhan Yesus melawat dunia ini di akhir zaman ini. Nah, itu yang bisa kita sharingkan dan menjadi berkat buat kita, bahwa lawatan Tuhan tuh luar biasa di akal pikiran kita. Nah, kalau kita mau semakin kita terjadi dalam kehidupan kita, yuk kita sama-sama kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saudara mau? Saya percaya kita mau semua. Amin. Menjadi berkat buat kita sharing malam hari ini, dan Tuhan Yesus memberkati kita. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang.
kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih pada malam hari ini Engkau perkumpulkan kami kembali jemaat Kulmala Berkasih dalam ibadah online Tuhan. Terima kasih hingga saat ini Engkau masih jagai kami, Engkau berikan kesehatan, Engkau berikan kekuatan untuk kami dapat mengucap syukur atas apa yang telah Engkau berikan buat kami yang terbaik Tuhan, dan Engkau berkati semua jemaat Kulmala Berkasih Tuhan, supaya tetap dalam lindungan-Mu, tetap percaya dengan iman yang kuat. Hanya Engkau Tuhan Yesus yang dapat kami andalkan Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat Kulmala Berkasih yang membutuhkan pekerjaan Tuhan, kiranya Engkau berikan kelancaran, Engkau permudah jemaat Kulmala Berkasih yang ingin mendapatkan pekerjaan Tuhan. Biarkan apa yang mereka inginkan sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Dan kami berdoa untuk bangsa Indonesia Tuhan, biarkan bangsa Indonesia tetap aman, tetap damai meskipun dalam kondisi seperti ini Tuhan. Tapi kami yakin, kami percaya Tuhan Yesus tetap jagai bangsa Indonesia. Engkau berikan kekuatan untuk Jokowi memimpin Indonesia untuk menjadi yang lebih baik lagi Tuhan. Engkau pulihkan bangsa Indonesia Bapa. Kami mengucap syukur, Engkau selalu memberikan yang terbaik buat kami Tuhan. Engkau sungguh luar biasa Tuhan, yang selalu jagai kami. Engkau memberikan yang terbaik Tuhan. Kami mengucap syukur mempunyai Allah seperti-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sekarang terimalah berkat daripada Allah Bapa, melalui cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, dan pembelaan daripada Roh Kudus boleh dapat kita mulai saat ini sampai Tuhan datang menjemput kita di dalam permai, bahkan selama-lamanya. Saya percaya dan sudah menerimanya, katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.